Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Putra Pratama, NIM 132191014. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan beberapa percobaan pada modul 3 praktikum rangkaian elektrik EL2101, yaitu rangkaian penguat operasional. Percobaan pertama yang akan saya lakukan atau saya simulasikan pada video ini adalah penguat inverting. Namun sebelum itu, OP-AMP yang digunakan pada modul ini harus mendapatkan suplai tegangan 12 volt dan negatif 12 volt. Nah, untuk mendapatkan suplai tegangan tersebut, di sini saya sudah menggunakan adapter 12 volt lalu dihubungkan pada dua buah konektor jack. Nah, untuk mendapatkan positif 12 volt, negatif 12 volt dan ground akan saya jelaskan. Jadi, pada kedua konektor ini masing-masing dari konektor ini kutub negatif dan konektor yang sebelah ini kutub positif. Keduanya dihubungkan menggunakan kabel jumper dan node pada kedua hubungan ini diambil sebagai ground, di mana ditunjukkan oleh kabel jumper yang ini. Setelah itu positif 12 volt diperoleh dari konektor yang ini, yang mana kabel jumper ini, dan negatif 12 volt diperoleh dari konektor yang sebelah ini, yang mana diperoleh dari kabel jumper yang ini. Lalu barulah kedua konektor yang terhubung dengan kabel jumper ini dihubungkan pada rangkaian. Nah, sekarang saya ingin membuat rangkaian penguat non-inverting terlebih dahulu. Rangkaian sudah selesai saya rangkai. Lalu selanjutnya sekarang masuk ke hasil pengukurannya. Nah, jadi di sini saya mengukur tegangan pada masing-masing titik, yaitu yang pertama itu titik A, lalu diukur tegangan V in dan V out-nya. Setelah itu saklar dipindahkan ke titik B, C, dan D secara bergantian. Lalu V in dan V out-nya juga diukur. Sekarang saya ingin mengukur V in dan V out pada titik A terlebih dahulu. Jadi di sini untuk input non-invertingnya sudah terhubung ke titik A. Sekarang akan diukur V in-nya. Ya, terlihat V in pada multimeter. V in pada titik A itu terukur sekitar 6 volt. Lalu kita ukur VO-nya, V out-nya. Pada osiloskop terlihat V out-nya itu sekitar 11,19 volt. Lalu kita lanjut ke titik B. Pada titik B terukur V in-nya itu sekitar 1,93 atau 94 volt, atau bisa kita katakan V in-nya itu sekitar 2 volt. Kita ukur V out-nya pada titik B. V out yang terukur itu sekitar 3,7 ataupun 3,6 volt, atau bisa kita katakan sekitar 4 volt. Kita ukur pada titik C. V yang terukur itu sekitar minus 2 volt. Pada titik C juga V out yang terukur sekitar minus 4 volt. Yang terakhir pada titik D.
pada titik D, Vin yang terukur itu sekitar minus 6 volt. Lalu Vout-nya Vout yang terukur itu sekitar minus 9,84 volt. Sebenarnya untuk titik D Vout-nya itu seharusnya mendekati minus 12 volt, namun saya mendapatkannya itu sekitar minus 9 volt. Percobaan kedua yang akan saya simulasikan yaitu rangkaian pemat inverting. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya ingin membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan mensimulasikan hasil pengukuran saya. Yang pertama itu akan diukur Vin dan Vout pada titik B terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menyambungkan input invertingnya pada titik B, lalu akan diukur Vin-nya. Terlihat Vin yang terukur itu sekitar 0,03 volt. Lalu saya pindahkan untuk mengukur Vout pada titik B. Vout yang didapatkan itu sekitar minus 0,07 volt pada titik B. Selanjutnya akan diukur Vin dan Vout pada titik A. Yang pertama kita ukur Vin-nya terlebih dahulu. Terlihat pada multimeter Vin pada titik A itu sekitar minus 1,76 volt. Akan diukur Vout-nya. Vout yang terukur itu sekitar 3,85 volt. Ya, jika dibandingkan itu hasil VI dan Vout pada masing-masing titik, Vout itu hasilnya sekitar 2,2 kalinya Vin, namun dengan tanda yang berbeda. Secara perhitungan sebenarnya nilai Vin dan Vo yang saya dapatkan itu hampir sama dengan saat di percobaan, dimana di saat percobaan nilai Vo itu 2,2 kalinya Vin, namun dengan tanda yang berbeda. Dan setelah saya mencoba menghitungnya dengan menggunakan persamaan min V output itu sama dengan min RF per RI dikalikan dengan tegangan inputnya. Itu rumus untuk mencari tegangan output rangkaian pemat inverting. Setelah saya dapatkan datanya, ternyata hasilnya itu hampir sama. Nah, selanjutnya itu pada percobaan pemat inverting akan dicari hubungan Vin dan Vout pada titik B, pada salah satu titik. Jadi akan dilihat grafiknya pada osiloskop. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba grafiknya dan sudah saya foto juga. Lalu grafik Vin dan Vout akan ditampilkan setelah ini. Ya, sekian itu saja percobaan yang saya lakukan pada modul 3 ini. Sebenarnya masih banyak percobaan yang lainnya, namun pada video kali ini saya hanya mensimulasikan 2 percobaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.